Shalom Sobat Talenta. Wah, senang banget bisa bertemu kembali di Talenta Talks episode 3. Talenta Talks, let's talk, let's grow, and let's be inspired. Yeay! Di episode kali ini pastinya aku nggak sendirian aja karena aku ditemani narasumber kita yang luar biasa spesial. Beliau merupakan Ketua Umum UKMN Talenta tahun 2026, yaitu Kak Elsa Dasa. Hai Kak Elsa. Hai. Gimana nih Kak kabarnya akhir-akhir ini? Kabarnya sangat baik. Udah selesai UAS juga kan, jadi udah lega. Puji Tuhan. Berarti kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Kan libur nih. Ya, kesibukannya palingan organisasi sama bikin pelayanan di gereja. Kesibukannya banget. Oke. Sebelum kita masuk pembicaraan yang lebih dalam, mau dong Kak spill, Kakak tuh mahasiswa dari mana? Terus sekarang tuh Kakak semester berapa sih? Oh, oke. Mungkin dari nama juga langsung dari Boleh awal deh. gitu. Oke, shalom semua. Perkenalkan, nama aku Elsa Dasa, biasa dipanggil Elsa. Aku mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekarang itu naik semester 5, jurusan Bimbingan dan Konseling. Oh, Kakak semester 5 nih. Berarti tugas-tugas tuh udah semakin banyak ya, dong. mempersiapkan diri untuk masuk semester 5 ini. Terus Kakak tuh kalau misalkan ada tugas, kan tugas makin banyak gitu, pasti makin sulit juga nih. Nah Kakak tipikal orang tuh kalau ngerjain tugas jauh-jauh hari atau tim SKS gitu? Tim SKS, aku mungkin setengah-setengah kali ya. Iya, jadi kadang kalau punya mood niat gitu, dikerjain dicicil-cicil gitu. Cuman kadang kalau udah mungkin ada banyak kegiatan juga kadang gitu dan capek, kayaknya sistem kebut semalam. Wow, mantap banget sih. Terus kan berarti balance nih Kak, bisa jauh-jauh hari, bisa SKS gitu, tim SKS. Nah Kakak terus kalau produktif itu apakah juga balance atau justru produktifnya tuh kebanyakan di pagi hari atau di malam hari, atau justru satu hari itu full gitu? Kalau produktif, banyak kan seharian sih kalau produktif, karena kegiatan-kegiatan juga kan. Kalau terlebih waktu masih kampus, kalau sekarang kan udah libur semester kan. Betul. Nah kalau masih kampus itu cukup produktif sih dari pagi, kadang sampai malam. Cuman ya nggak lebih banyak produktif kalau dalam 1 minggu gitu. Mungkin ada beberapa hari yang nggak begitu banyak kegiatan seperti itu. Oke, berarti produktifnya bisa 1 hari full tapi nggak selalu tiap hari gitu. Ya. Tapi tetap nggak sih Kak kayak ada ngerasain kayak suntuk gitu? Karena kayak sehari itu full gitu. Nah, kalau misalkan suntuk gitu Kak memilih untuk istirahat dulu, ngasih space untuk diri sendiri, atau gas gitu? Oke, kalau suntuk ya, suntuk kayaknya pasti ada sih. Terlebih kegiatanku juga sudah sekarang mungkin naik, bahkan sebelum semester 5, semester 4 juga udah gedebak-gedebuk ya, semester 4. Terus pelayanan, organisasi juga. Jadi kadang bisa kayak seharian itu bisa di luar gitu dan capek. Kadang aku paling sering kayak kalau mau bilang nyiapin waktu untuk sendiri sih, mungkin nggak bisa kali ya. Mungkin kalau untuk kegiatan seperti mungkin sudah dijadwalkan rapat dan lain sebagainya kan, kita nggak mungkin mengenyampingkan dan memilih kayak, oh karena aku capek jadi aku hari ini nggak mau datang rapat gitu kan. Jadi kayak mau nggak mau harus tetap gas gitu. Oke, berarti ya udah terbiasa lah untuk beraktivitas dengan sibukan dan gedebak-gedibuk itu gitu ya kan Kak? Nah terus ini nih kan akhir-akhir ini kita sering banget ya dengar produktif, bahkan produktif itu dijadiin standar kalau kita sibuk itu kita produktif gitu. Nah contohnya tuh mungkin kayak di konten media sosial tuh banyak orang-orang tuh bikin to-do list kayak dari pagi sampai malam tuh full jadwal gitu kan. Nah menurut Kak Elsa sendiri nih, produktif menurut Kakak tuh apa sih? Wow, produktif. Bagi kalau untuk setiap orang itu pasti produktifnya banyak ya pengertiannya. Kalau dari aku sendiri, produktif itu gimana kalau aku bisa mengatur waktu, mengatur kegiatan aku, dan pastinya dalam kegiatan seharian itu nggak hanya dapat capeknya, tapi kayak ada tujuannya, sama ada manfaatnya lakuin kegiatan itu. Jadi nggak hanya kita keluar setiap hari buat kegiatan, kayak nggak pulang kos seharian di luar terus itu dibilang produktif, enggak.
Tapi kalau kegiatan maupun kayak seharian itu bakal capek, tapi capeknya itu ada tujuan, ada manfaat gitu yang aku dapat. Itu baru menurut aku bisa produktif kayak gitu. Oke, berarti produktif itu harus ada manfaat, harus ada tujuannya. Nah, ini berhubung tema kita hari ini adalah balik produktif tanpa kehilangan Tuhan. Nah, produktif atau kesibukan yang selama ini kakak lakuin, terus ternyata kegiatannya tuh berjalan bersamaan gitu, apalagi sibuk di kuliah, terus sibuk di talenta, terus mungkin kakak punya kesibukan di tempat lain juga gitu. Nah, itu ini nggak sih kak, berdampak nggak sih sama hubungan kakak sama Tuhan gitu? Kalau berdampak banget sih menurut aku, karena kayak kita mengatur jadwal gitu, pagi sampai kadang bisa sampai sore kelas, terus sorenya lanjut lagi organisasi atau mungkin pelayanan di gereja. Jadi kadang udah keburu capek duluan, keburu lelah. Jadi kayak mau saat teduh ini ada berantem antara daging sama kayak saya teduh nggak ya, atau tidur aja, saya tidur gitu. Jadi kayak kalau mau berdampak apa enggak, berdampak banget sih sama bagaimana aku nyiapin waktu aku buat sama Tuhan gitu. Nah, tadi kan kakak bilang bertengkar dulu nih sama daging, sama harus atau apa enggak? Seringnya apa kak? Wah, seringnya apa nih ya? Kalau aku paling seringnya itu sebenarnya aku kalau nyiapin waktu gitu sama Tuhan tuh kalau bukan paginya sebelum mulai aktivitas, biasa di malamnya gitu. Kalau sering sih lebih seringnya mungkin saat teduh, cuman kadang kalau udah capek tuh nggak gimana ya, mungkin nggak sekusu waktu kita nggak secapek itu gitu iya, ya. Jadi betul, kayak nggak apa-apa ya Tuhan, hari ini mungkin saat tidurnya nggak selama biasanya gitu, atau mungkin kayak baca Alkitabnya satu ayat dulu ya hari ini Tuhan gitu. Oke, berarti sering ngelobi sama Tuhan loh. Iya. Oke, terus kakak berdampak juga nggak sih, misalkan kayak kan kakak ikut UKM, talenta, terus mungkin di pelayanan di luar juga gitu kan. Nah, itu pernah nggak sih kayak menjalani semua itu kayak boleh nggak sih kayak pengen bilang capek gitu, padahal ini tuh kan untuk Tuhan gitu. Pernah nggak kak? Pernah apa enggak, pernah sih kayaknya. Tapi kan kita manusia ya, pasti ada batas capeknya, batas pengen kayak aku mau istirahat me time gitu, pasti ada. Tapi kayak aku tipe orang yang kadang lebih banyak berpikir sih gitu. Jadi di pikiranku itu aku udah ngambil tanggung jawab ini gitu, aku udah mau berani untuk mungkin ambil di talenta, ambil bagian di talenta, ambil bagian di pelayanan. Dan kalaupun karena hal itu membuat aku sibuk gitu, jadi kayak mungkin jarang punya waktu pribadi aku sendiri untuk istirahat dan lain sebagainya, itu mungkin udah jadi resiko kali ya dari aku, karena aku udah mau ngambil tanggung jawab itu kayak gitu. Jadi tapi kalau ada mau kayak pengen hari ini istirahat, pengen sih gitu, jadi kayak mau jalan gini naik motor kayak jalan lagi nih gitu, jadi kayak nggak apa-apa jalan aja gitu, karena itu udah tanggung jawab gitu kan, karena kita udah mau ambil bagian dalam hal itu. Berarti nggak pernah yang sampai tahu-tahu hilang, karena kan ada beberapa orang kayak kalau udah capek hilang gitu. Iya betul. Tanggapan kakak tuh kalau bisa lihat kayak gitu tuh gimana sih? Pasti kayak kita diuji nggak sih hati kita juga, kayak kan yang capek nggak cuma kalian nih gitu. Iya. Kalau kakak gimana? Kalau aku sering sih ketemu sama orang-orang seperti itu. Kadang kayak mereka udah mau terlibat dalam organisasi, pelayanan, atau mungkin hal sederhananya kerja kelompok kali ya di kampus gitu. Terus waktu dihubungin mungkin kayak udah mau dekat deadline gitu, mereka kayak hilang kabar dan lain sebagainya. Emosi sih ada, cuman kayak kalau kita hanya terfokus sama mereka, nggak bakal selesai nggak sih kerjaannya kita gitu. Kayak kita fokus kayak ya udah, kalau dia nggak mulai, aku nggak mulai. Akhirnya nggak mulai semuanya, dan akhirnya sebenarnya berpengaruh ke kita juga. Jadi kalau emosi atau kayak sekedar kesel sama mereka, kesel sih pasti. Cuman kita nggak bisa hanya kayak karena mereka nggak jalan, kita juga nggak jalan gitu. Jadi kayak udah jalanin aja. Nah, terus tadi udah nyampein tentang produktif, terus tanggapan kakak tentang orang-orang juga, kalau misalkan ada yang hilang tuh gimana. Nah, terus menurut kakak, kapan sih kakak mulai sadar, mungkin kan ada nih di titik kakak ngerasa jauh sama Tuhan karena saking sibuknya gitu. Nah, terus kakak pernah gak sih kayak mulai menyadarkan kalau karena kesibukan ini, kok jadi jauh ya sama Tuhan gitu? Pernah gak sih kak merasakan? Pernah banget. Ini
baru-baru ini pas UAS sih kemarin. UAS ya, karena UAS kemarin itu banyak banget project dan itu benar-benar kayak pagi sambung UAS terus sambung kayak ada beberapa juga projectnya tuh kelompok, jadi langsung lanjut lagi kerja kelompok, lanjut lagi kegiatan gitu, dan akhirnya tidurnya pun nggak terlalu baik, kayak cukup waktunya gitu, tidurnya nggak kayak bisa hitung gitu, nggak sampai 8 jam lah gitu istilahnya tidur yang produktif gitu kan menurut orang-orang. Jadi kadang kayak di waktu mungkin kayak pas lagi lakuin sesuatu yang tenang gitu kan, baru sadar kayak iya ya, kayak emang beda sih rasanya waktu kita memulai segala sesuatu itu dengan doa sama enggak. Kayak pasti kayak dalam satu hari itu kalau kita nggak mulai dengan doa itu rasanya itu kayak gimana ya, kayak nggak ada damai sejahtera gitu. Iya, kayak nggak ada, kayak gampang aja gitu marah, gampang aja itu kayak kesel sama orang gitu. Tapi beda kalau kita kayak mulainya itu dengan Tuhan gitu. Masalah pasti ada, tapi waktu kita menghadapi masalah itu pasti perasaannya tuh beda gitu. Dan waktu aku kemarin UAS itu kayak saking sibuknya sampai kayak karena udah capek kadang bisa langsung tidur gitu kan, jadi nggak fokuskan untuk nyiapin waktu sama Tuhan. Terus lama-kelamaan baru nyadar kayak perasaannya beda, terus saat menghadapi masalahnya beda gitu. Jadi rasa kayak aku karena saking sibuknya sampai lupa gitu untuk kayak nyiapin waktu sama Tuhan gitu. Jadi kalau untuk sadar itu di waktu-waktu kayak aku lagi sementara kerja gitu kan, terus kayak lagi merenung gitu baru nyadar kayak iya ya, hari ini aku belum saat teduh, hari ini aku belum baca Alkitab gitu. Oke, berarti itu pernah terjadi dan ternyata baru akhir-akhir ini. Iya. Terus kan buat menata kembali biar kayak prioritasnya ke Tuhan lagi itu kan butuh proses kan. Apa sekarang tuh mungkin udah balik lagi atau masih proses, masih kayak ada aja yang pantangannya yang bikin sulit buat balik lagi gitu. Oke. Puji Tuhan sekarang udah aman banget, karena memang nggak sesibuk itu juga kan, udah libur semester jadi nggak sesibuk itu, dan udah kembali ke rutinitas biasa aku untuk pasti menyiapkan waktu itu kalau bukan di sebelum mulai hari, kalau ngantuk banget kayak telat bangun gitu kan, berarti itu di sebelum istirahat malamnya kayak gitu, jadi udah aman gitu. Nah, gimana tuh cara spill dong Kak, caranya biar bisa balik lagi ke Tuhan, biar bisa balik kayak melakukan semuanya itu untuk Tuhan gitu. Itu gimana tuh caranya? Kalau dari aku, sebenarnya kayak mau kita pakai cara apapun, atau mungkin aku kayak kasih tips and trick nih gitu. Boleh banget. Gitu, tapi menurut aku yang paling penting itu sebenarnya di diri kita sendiri sih. Maksudnya kayak kita harus punya kesadaran sendiri, menurut kita bangun hubungan sama Tuhan itu seberapa penting sih, bangun hubungan sama Tuhan itu apa sih gitu. Dan waktu itu aku kayak mungkin sempat muncul di reels Instagram biasa kan gitu, kalau kita tuh harus buat bangun hubungan sama Tuhan itu kayak makanan. Wow, gimana itu? Iya, kayak gimana ya makanan, Gimana? apakah harus buat kenyang Iya, ya? gimana Kak? Jadi buat kayak harus makan itu, jadi kayak kalau kita melakukan kegiatan apapun, saat kita lapar pasti kita cari makan gak sih? Iya dong. Iya kan? Iya dong. Mau sesibuk apapun, kalaupun nggak sempatkan waktu mungkin untuk kayak 5 menit untuk makan, pasti kita nyambi. Yeah. Nyambi makan, kayak nyambi makan, biasa di kafe gitu kan. Nah, sama Tuhan tuh kayak gitu juga. Kalau seandainya kita buat Tuhan itu sebuah kebutuhan kita, pasti dengan sendirinya kita bakal nyiapin waktu buat Tuhan. Kalaupun mungkin kayak wah kita ini sibuk banget, nggak ada waktu Tuhan buat kayak baca saat teduh. Aku paling seringnya itu di atas motor. Gimana ya atas motor ya? Atas motor. Aku sih paling sering di atas motor itu kayak nyanyi. Iya, nyanyi gitu. Mungkin kayak terkesan aneh ya. Enggak kok. Aneh kok. Nggak aneh ya? Enggak kok. Mungkin untuk orang lain aneh, tapi aku paling seringnya itu. Mungkin awal-awal aneh, tapi kayak lama-kelamaan sepanjang perjalanan itu aku lebih rasa damai sejahtera, aku lebih rasa lebih tenang aja gitu. Kalau seandainya kayak sibuk banget ya, tapi kalau seandainya nggak terlalu sibuk, kalau benar-benar kita memprioritaskan bahwa kayak membangun hubungan sama Tuhan itu kayak seperti makanan, seperti kebutuhan, pasti kita bakal nyiapin waktu gitu. Di sisi lain juga aku menurut aku yang membantu aku banget untuk kembali ke rutinitas aku itu komunitas.
Oh, begitu. Iya, komunitas. Komunitas apa tuh Kak kalau boleh tahu? Komunitas banyak sih sebenarnya ya, komunitas. Oke. Maksudnya lebih ke komunitas rohani kita gitu. Di gereja mungkin atau di kampus, pasti di beberapa kampus itu punya komunitas rohani gitu kan. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya mereka itu turut membantu kita. Kayak hal-hal sederhana aja, contohnya aku kalau di komunitasku tuh sering melakukan sharing. Biasa kayak selesai ibadah itu kita sharing tentang mungkin apa yang kita dapatkan dari firman, atau enggak kegiatan-kegiatan atau pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah kita rasakan gitu. Nah, dari sharing-sharing itu mungkin beberapa ya hanya dengar kayak oh iya gitu ya gitu. Tapi ada kadang beberapa sharing itu yang menurut aku wah kena banget nih. Gitu. Jadi kayak oh kayak gitu ya, maksudnya kayak untuk pertolongan Tuhan itu nggak ada habisnya buat kita gitu. Walaupun kadang kita sebagai manusia kadang menyepelekan, kadang kayak ini izin ya Tuhan gak tidur hari ini gitu dan lain sebagainya, tapi kasihnya Tuhan tuh nggak pernah habis buat kita, bahkan sedetik pun Tuhan nggak pernah ninggalin kita gitu kan. Jadi itu dari kayak kesaksian mereka, terus kita saling mendoakan juga satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, itu juga yang membantu aku untuk kayak membangun hubungan sama Tuhan itu penting gitu, untuk belajar yuk kita bangun hubungan lagi sama Tuhan. Dan kadang juga mereka bantu ngingetin kayak Elsa udah satu dulu belum hari ini dan lain sebagainya. Jadi komunitas juga aku rasa itu penting untuk membantu kayak gitu. Oke, mungkin selain komunitas ada nggak sih kayak misalkan dari orang tua atau siapa gitu kayak yang bisa membantu kakak buat deket lagi sama Tuhan atau mungkin ngingetin kakak sama Tuhan gitu? Kalau sisi lain orang tua iya sih benar. Aku emang puji Tuhannya, aku emang bertumbuh di keluarga yang orang tuanya mengenal Tuhan, cinta Tuhan. Jadi kita dari kecil itu udah dipaksa untuk dibentuk bagaimana kita kayak ngandelin Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan. Dan itu yang bantu aku juga sampai sekarang gitu. Jadi kayak karena udah dibentuk dari kecil, jadi kan untuk kayak bisa bilang kayak udah jadi karakter gitu kan. Jadi sampai besarnya itu terbawa juga ke aku, walaupun kadang kayak capek dan lelah dan sebagainya. Tapi mungkin hal itu yang mengingatkan aku karena udah tertanam dari kecil. Di sisi lain juga kadang sering kita kan video call, teleponan gitu kan sama orang tua. Jadi pasti mereka nanya gitu, gimana Elsa pelayanannya, terus hubungannya sama Tuhan gimana, ada kendala atau apa dan sebagainya, perkuliahan dan lain-lain gitu. Jadi kayak bisa dibilang kayak dari diri kita sendiri, dari komunitas, keluarga, bahkan mungkin teman-teman di sekeliling kita juga tuh bisa bantu kita gitu. Oh, berarti dari orang tua sendiri pun ikut turut gitu ya. Nah, terus kalau misalkan agak kilas balik ke belakang gitu. Nah, ada nggak sih Kak perbedaan Kakak waktu mungkin dulu sebelum kuliah, waktu ada kesibukan tuh menghadapinya tuh berbeda. Mungkin kalau yang dulu tuh kayak yang bodo amat gitu. Kalau yang sekarang mungkin kayak ingat Tuhan. Ada nggak Kak perbedaannya gitu? Oke, kalau perbedaannya mungkin aku kalau dalam menghadapi masalah ya, itu kerasa banget waktu udah kuliah. Kalau waktu dulu banget SMA itu kan kita tinggal sama orang tua ya. Jadi kayak kita tuh ada permasalahan apapun pasti ceritanya ke mereka gitu. Terus mereka bisa bantu gitu. Nah, kalau kuliah kan kita ngerantau ya. Jadi ada permasalahan ya sudah hadapin sendiri gitu dan lain sebagainya. Jadi itu yang buat aku kayak rasa mungkin orang tua cuma bisa bantu doa gitu dan mungkin hanya nanya kabar, cerita gitu. Dan yang menurut aku bisa aku andelin itu cuma diri aku, dan aku rasa kalau cuma pakai kekuatan aku sendiri nggak bisa gitu. Dan banyak hal selama aku perkuliahan itu banyak banget, bahkan menurut aku mungkin mujizat bisa dibilang kayak gitu, yang aku rasakan waktu perkuliahan. Dan aku rasa benar-benar pernyataannya Tuhan itu yang aku benar-benar rasa gitu, kayak aduh Tuhan baik banget gitu. Dan kalau waktu dulu kan masih ada orang tua gitu kan yang bantu, jadi kayak istilahnya kayak dari Tuhan ke orang tua baru ke kita gitu kan. Nah kalau sekarang itu kayak langsung gitu kan, jadi kayak kita udah ngadepin masalahnya dan waktu Tuhan bantu itu langsung kerasa kayak
oh ternyata ini ya cara Tuhan. Oh ternyata di balik masalah ini Tuhan sengaja kasih masalah ini ke aku karena Tuhan mau kasih tujuan ini dan lain sebagainya. Jadi cukup merubah cara berpikir aku waktu udah menghadapi masalah waktu aku masih tinggal sama orang tua aku sama waktu udah kuliah gitu. Oke, berarti perubahannya kerasa banget dong pastinya. Nah, terus mau dong Kak ceritain gitu pelajaran terbesar Kakak mungkin selama dari kuliah ini, terus kayak harus melewati semuanya, kayak ada kesibukan tapi harus prioritasin Tuhan. Itu ada nggak pelajaran yang menurut Kakak tuh berkesan banget, kayak ternyata Tuhan tuh kayak gini ya gitu? Pelajarannya apa ya? Mungkin kayak salah satunya mungkin tadi udah aku sebutin, cara pandang dan cara kita menghadapi masalah itu beda banget kalau seandainya kita nggak ngelibatin Tuhan sama kita ngelibatin Tuhan dalam kita menghadapi masalah, memandang masalah. Atau kayak gitu, dan ada beberapa hal kayak permasalahan yang aku alamin gitu. Mungkin kalau kita nggak andalin Tuhan, kita berpikirnya kayak, kenapa ya Tuhan kasih masalah ini? Aku kan pelayanan, aku aktif organisasi dan lain sebagainya, nggak yang buat macam-macam, kok Tuhan kasih masalah ini. Tapi saat kita sudah mengenal Tuhan, kita udah membangun hubungan sama Tuhan, dengan sendirinya kita tahu kayak ini, oh Tuhan kayaknya membawa aku kayak gini nih, mau bisa melihat hal positif di balik masalah itu gitu. Jadi kita kayak, oh Tuhan ternyata membawa aku ke sini ya gitu. Jadi walaupun sebenarnya kayak menganggap masalah ini besar gitu, tapi kayak gak apa, aku pasti bisa, toh aku punya Tuhan gitu. Wow, keren banget. Sangat terberkati sekali sama apa yang Kak Elsa sampaikan gitu. Terus tadi Kakak kan ada mention gitu, melihat apa yang sedang terjadi itu dari sisi positifnya gitu. Nah, karena tuh ngerasa kayak karena belum bisa kayak gitu deh. Mungkin boleh nggak sih Kak kasih tahu kayak caranya biar bisa melihat sesuatu yang sebenarnya itu udah negatif banget gitu, tapi kita harus melihat sisi positifnya gitu. Oke, sulit ya mau kasih taunya gimana. Gimana tuh Kak, kalau Kakak? Kalau aku mungkin ini sih berpikirnya jangan ngarah ke masalahnya. Kayak contoh kita punya masalah apa ya, mungkin hal sederhana yang kadang aku sering berdoa gitu kan sama Tuhan, tolong kasih aku kesabaran, contohnya gitu kan. Jadi Tuhan pertemukan kita dengan orang yang emosian, yang bikin emosi dan lain sebagainya. Terus kita kayak, kenapa ya aku harus ketemu sama dia gitu. Terus baru ingat, oh iya kan aku doanya minta kesabaran. Gimana acaranya aku bisa sabar kalau aku nggak dipertemukan sama orang-orang kayak mereka. Jadi kadang kayak mungkin kita nggak hanya fokus ke masalahnya kayak, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan gitu. Mungkin kita bisa belajar untuk kayak, sebenarnya apa ya yang Tuhan mau aku pelajari dari masalah ini. Sebenarnya apa sih tujuannya Tuhan dari masalah ini buat aku gitu. Mungkin dengan sendirinya Tuhan bakal berbicara sama kita, nggak langsung kayak Karen kamu harus kayak gini, enggak. Tapi kayak dengan sendirinya itu pasti ada cara Tuhan. Entah mungkin dari orang lain, dari keluarga gitu. Pasti Tuhan punya tujuan dari masalah yang kita hadapi kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih tips and triknya. Oke, kita ini udah di penghujung obrolan kita nih Kak. Mungkin nanti kalau mau lanjut bisa lanjut di belakang kali ya. Siap. Oke, sebagai penutup nih Kak, boleh nggak Kakak ngasih pesan gitu buat kita-kita yang bakal memasuki semester baru, terus juga untuk teman-teman maba nih yang bakal datang, terus nanti bakal memulai produktif juga. Nah, boleh nggak sih Kak ngasih pesan biar kita tuh bisa produktif tapi tetap nomor satukan Tuhan gitu? Oke, kalau dari aku, terlebih untuk maba ya, mereka itu pasti kan dari SMA ke perkuliahan itu pasti bakal banyak perbedaan gitu, dan pasti mungkinan bakal sibuk juga gitu. Tapi dari situ mungkin bisa kita belajar untuk menomorsatukan Tuhan. Kayak udah aku bilang tadi, kita buat Tuhan itu bukan hanya waktu kita susah aja baru kita datang, tapi kita buat Tuhan itu kayak kebutuhan kita, dimana kalau pada hari itu kita nggak dapat kebutuhan kita itu kan pasti ada yang kurang gitu kan. Nah, kita belajar buat Tuhan itu seperti kebutuhan. Mungkin dari awal-awal itu susah ya buat kita untuk membuat Tuhan itu sebagai kebutuhan kita, tapi kita belajar untuk minta sama Tuhan. Kan kayak firman Tuhan gitu, kayak
mintalah maka akan diberi gitu. Jadi minta aja sama Tuhan gitu. Pasti Tuhan akan kasih dan pasti Tuhan menguatkan kalau teman-teman mau kayak gitu. Oke, itu kan pesan untuk kita-kita nih. Nah, terus kalau untuk Kak Elsa sendiri nanti mau berkomitmen seperti apa sih biar bisa produktif tapi tetap menomorsalkan Tuhan gitu? Kalau aku pastinya mau komitmen sih gitu, cuman kayak kita pasti bakal ada di mana kita distraksi dan lain sebagainya, tapi aku berharap banget aku bisa tetap komitmen di mana aku udah mau produktif hari ini dan bahkan sampai ke depannya juga aku mau tetap produktif gitu, dan pastinya tetap berpengharapan terus pada Tuhan karena dengan kekuatan kita sendiri nggak akan bisa. Yes. Wah, terima kasih untuk Kak Elsa atas pesan-pesannya dan untuk cerita-ceritanya. Ini memberkati Karen sih, dan semoga juga nggak cuma memberkati Karen tapi juga memberkati teman-teman yang bakal nonton. Yang mungkin juga nanti diingatkan nih kalau Tuhan tuh selalu menyertai setiap langkah kita gitu, dan produktif itu nggak melulu soal harus sibuk, tapi produktif itu juga dimana kita punya tujuan, terus kita punya apa sih yang mau dicapai, tapi itu semua tuh kita lakukan bersama Tuhan gitu. Yes. Mungkin itu saja pembicaraan kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.